Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita bisa mengadakan majelis ini setelah telat ya, beberapa 1 jam ya telatnya lebih. Tapi mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak keberkahan dari majelis ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pahala yang agung dan ilmu yang bermanfaat, yang bisa menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang mulia dan bahagia di dunia ini hingga di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Waktu kita hanya setengah jam ya. Kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dakwah salaf. Dakwah salaf hakikatnya adalah dakwah atau ajakan kepada manusia untuk mengikuti salafus salih. Dan salafus salih adalah 3 generasi pertama dalam Islam, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Yang 3 generasi ini mendapatkan pujian yang istimewa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam sabdanya, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Manusia yang paling baik adalah generasiku. Siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi yang datang setelah mereka. Siapa? Generasi tabi'ut tabi'in. Kemudian generasi yang datang setelah mereka, yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Inilah para salafus salih. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, mengikuti cara beragamanya mereka yang biasa disebut dengan manhaj salaf, itu merupakan kewajiban. Merupakan kewajiban. Kalau kita tidak mengikuti mereka, maka ada hukumannya, yaitu neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya hadis tentang iftiraqul ummah, perpecahan yang terjadi di umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang-orang Yahudi
akan terpecah belah menjadi berapa? 71 golongan. Sedangkan orang Nasara akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Dan kita kaum muslimin akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Dan semuanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kata kita atau kata ana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua di neraka kecuali satu golongan saja. Dan ketika ditanya, siapakah mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, humul jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa mereka adalah hum ma ana alaihi al-yaum, hum man kana ala ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Ini menunjukkan ya bahwa kalau kaum muslimin tidak mengikuti manhaj salaf, maka mereka akan masuk neraka. Dan itu menunjukkan bahwa mengikuti manhaj salaf berarti apa? Wajib, karena meninggalkannya ada ancaman. Kemudian kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyesuaikan keimanan kita dengan keimanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Apabila mereka beriman seperti imannya kalian, maka mereka telah mendapatkan apa? Petunjuk. Kalau mereka beriman seperti imannya kalian, maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Ayat ini turun di zaman Nabi Muhammad SAW, dan tentunya para sahabat itu masuk ke dalam ayat ini. Ya, yang paling pertama kali masuk ke dalam ayat ini siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi. Kalau mereka beriman sebagaimana kalian beriman, maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Kita juga demikian. Kalau kita beriman seperti imannya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita telah mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Ini berarti perintah. Perintah agar kita menyesuaikan iman kita, menyesuaikan Islam kita dengan iman dan Islamnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ada beberapa prinsip dakwah salaf yang penting untuk kita ingat-ingat terus. Antum semuanya insyaallah sudah faham dan sudah tahu ini. Ini hanya murajaah ilmu. Ini hanya mengingatkan. Di sini banyak ustadz-ustadz yang jauh lebih berilmu daripada anak, ya. Dan murajaah ilmu seperti ini ya sangat penting bagi kita. Yang pertama, kita dapat pahala dengan mudzakarah, dengan murajaah, dapat pahala yang agung. Yang kedua, ya, ilmu menjadi semakin kuat menancap dalam hati kita. Yang ketiga, dengan memurajaahnya kembali, kita akan menjadi bersemangat dalam menjalankan ilmu tersebut. Baik, di sini ana akan menyampaikan 9 prinsip dalam manhaj salaf atau dalam dakwah salaf. Kita ketika berdakwah, apa saja yang harusnya kita tekankan? Apa saja yang harusnya kita fokuskan? Yang pertama, para jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, kita harus fokus ketika berdakwah untuk mengajak manusia kepada tauhid. Mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala
dan menjauhi kesyirikan. Ini fokus dakwah salaf. Dan ini yang menjadi ciri utama dakwah salaf. Dakwah salaf itu dakwah yang memerangi kesyirikan. Dakwah yang selalu menitik beratkan kepada apa? Tauhid. Karena ini adalah inti dari Islam, agama yang hanif, agama yang jauh dari kesyirikan. Ini juga inti dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna syahadatu alla ilaha illallah. Ini makna persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dakwahnya para rasul. Tidak ada seorang rasul pun kecuali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan ini. Ini juga tujuan utama manusia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Intinya yang pertama, para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, ketika antum nantinya berdakwah di masyarakat, maka titik beratkan kepada tauhid. Pahamkan masyarakat kepada tauhid. Ingatkan masyarakat terhadap bahaya kesyirikan. PR terbesar kita saat ini para jamaah adalah masalah ini. Banyak sekali kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan di tengah-tengah kaum muslimin. Kaum muslimin sudah banyak belajar, tapi banyak dari mereka yang belum belajar tauhid dengan benar. Banyak dari mereka yang menganggap sesuatu ibadah, tapi ternyata itu kesyirikan. Banyak pemandangan di tengah-tengah masyarakat yang kita lihat yang bertentangan dengan nilai tauhid. Seperti misalnya ya, seringkali di masyarakat itu kuburan lebih ramai daripada masjidnya. Seringkali di masyarakat orang-orang itu membaca Al-Quran hanya di kuburan. Di rumahnya tidak membaca Al-Quran, di kuburan saja. Ini pemandangan-pemandangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pemandangan-pemandangan yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Kita masih punya PR yang besar di sini. Dan Rasulullah SAW ketika berdakwah, yang beliau garap pertama adalah masalah keimanan. Dan masalah keimanan yang paling inti adalah masalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian prinsip dakwah salaf yang kedua, menjunjung tinggi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ketika berdakwah di masyarakat, titik beratkan kepada sunnah Nabi. Jangan sampai mengajak masyarakat kepada perkataan si fulan dan allan. Jangan sampai mengajak masyarakat kepada perkataan kita sendiri. Ajarkan masyarakat tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekatkan masyarakat kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ini keberkahannya sangat besar. Sampaikan hukum, sampaikan dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita benar-benar mengajak manusia untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan jauh dari kebid'ahan. Kebid'ahan yang tersebar di masyarakat saat ini akan hilang sedikit demi sedikit ketika masyarakat sudah tahu mana yang sunnah. Seringkali masyarakat itu menjalankan yang tidak sunnah, menjalankan yang bid'ah, karena mereka taunya itu.
Mereka tidak tahu yang sunnah yang bagaimana. Maka kita perlu tekankan ini. Ini memang prinsip dakwah salaf seperti ini. Dekatkan masyarakat kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka akhirnya menjauhi kebid'ahan. Dan ketika mereka sudah sangat dekat dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga akan menjauhi fanatik buta. Mereka akan menjauhi ta'assub madhabi atau ta'assub terhadap golongannya atau ta'assub kepada hizbnya. Ini kalau kita benar-benar mengajak manusia untuk terus mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah inti dari syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah inti dari syahadat yang kedua, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inti dari iman kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar wa naha anhu wa zajar wa an ya'budallah illa wa alla ya'budallah illa bima syara'. Ini inti dari iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan kabar yang datang dari beliau, apapun kabarnya. Walaupun akal kita belum bisa mencernanya dengan baik, atau akal kita tidak sampai ke sana. Yang penting kita benarkan kabar dari beliau. Kemudian yang kedua, mentaati beliau dalam perintahnya, dalam larangannya. Kemudian yang ketiga, tidak beribadah kecuali yang beliau syariatkan. Tidak beribadah kecuali yang beliau syariatkan. Baik, dengan kita mendekatkan masyarakat terus kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya masyarakat menjadi selalu ingat kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak perlu lagi ada perayaan-perayaan yang mungkin hanya setahun sekali untuk mengingatkan mereka. Tidak, kita nggak perlu itu, karena kita setiap hari mengingatkan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, fokuslah untuk menyampaikan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kebid'ahan-kebid'ahan akan sedikit demi sedikit berkurang, dan kefanatikan juga demikian. Prinsip yang ketiga, prinsip yang sangat inti dalam dakwah salaf adalah kembali kepada pemahaman salaf dalam memahami dalil atau nas. Ini juga sangat inti ya dalam dakwah salaf. Kembalikan pemahaman kita terhadap dalil dan nas kepada pemahaman siapa? Salafus saleh. Kita tadi sudah sebutkan bahwa salafus saleh adalah 3 generasi pertama dalam Islam. Yang pertama generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in. Kalau kita memahami ayat, kalau kita memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahami dengan pemahaman mereka. Dan ini yang menjadikan kita bisa bersatu para jemaah. Semakin kita meninggalkan pemahaman salaf terhadap nas, maka kita akan semakin terpecah belah. Berbeda kalau kita selalu semangat mengembalikan pemahaman terhadap sunnah, terhadap ayat-ayat Al-Quran kepada pemahaman salaf. Kita akan bersatu. Kita akan bersatu. Karena pemahaman terhadap suatu perkataan itu bisa berkembang terus. Bisa berkembang dan akhirnya menjadikan manusia terpecah belah. Makanya di antara solusi
yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan perpecahan-perpecahan di tengah umat ini, beliau mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ambillah sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin yang datang setelahku. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah teguh sunnah-sunnah tersebut dan gigitlah dengan gigi-gigi gerahan kalian. Dan kita ya sebagai kaum muslimin tidak akan bisa menyatukan pemahaman kita terhadap nas kecuali ketika kita mengembalikan pemahaman itu kepada pemahaman salafun salih. Kalau tidak demikian, maka ya perpecahan akan sangat banyak terjadi di tengah-tengah umat ini. Ayat-ayat Al-Quran itu para jemaah bisa dibawa kemana-mana kalau kita tidak memahaminya dengan pemahaman salaf. Orang-orang liberal mengatakan bahwa orang Yahudi, orang Nasara itu masuk surga juga, dan mereka berdalil dengan ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ada orang Yahudi disebutkan di situ, ada orang Nasrani disebutkan di situ, ada orang Sabiun disebutkan di situ, dan mereka dijanjikan lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, masuk surga selama-lamanya. Ini kalau tidak difahami dengan pemahaman salaf akan berbahaya. Mereka memahami la ikraha fid din, akhirnya datanglah pluralisme. Mereka membenarkan pluralisme dengan ayat la ikraha fid din, dengan ayat faman syaa'a min faman wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ini berarti menunjukkan benarnya kaidah pluralisme. Fa'budu ma syi'tum min duni. Fa'budu ma syi'tum min duni. Ada ayat Al-Qur'an. Ini berbahayanya kita memahami ayat tapi tidak sesuai dengan pemahaman salafuna as-salih. Maka kita harus kembalikan ayat-ayat yang seperti ini kepada pemahaman salafun as-salih. Apa maksudnya? At-Tabari mengatakan bahwa maksudnya ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu ketika orang-orang ini beriman kepada Allah, dan termasuk di antara iman kepada Allah adalah iman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang Sabiun itu beriman kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka masuk surga. Itu maksudnya ayat itu. Beliau juga menyebutkan tafsiran yang kedua, yang menurut beliau ya kurang lebih kuat yang pertama, tapi tafsiran yang kedua ini juga bisa dibenarkan, yaitu dengan mengatakan bahwa yang dimaksud di situ adalah di waktunya masing-masing. Ya, jadi imannya orang-orang Yahudi itu bermanfaat sampai datangnya Nabi Isa. Imannya orang-orang Nasara itu bermanfaat sampai kapan? Datangnya Nabi Muhammad. Ya. Setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka iman mereka semuanya tidak bermanfaat kecuali dengan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita fahami dengan pemahaman para salafun salih. Jadi ayatnya tetap ada dan tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang lainnya. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, di waktu-waktu atau di tahun politik seperti ini, nanti akan antum dapatkan orang-orang yang berdalil dengan Al-Quran, berdalil dengan hadis untuk menguatkan pilihan. Iya, diselewengkan, memperalat, naudzubillahi min dzalik, memperalat ayat-ayat Al-Quran
dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW untuk kepentingan duniawi. Makanya ini menunjukkan ya pentingnya kita memahami Al-Quran dan Sunnah, memahami nas-nas syar'i sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW dan salafun salih. Kemudian yang keempat, prinsip dakwah salaf yang keempat adalah mengajak manusia untuk kembali kepada ilmu, lalu mengamalkan dan menyebarkannya. Ini prinsip yang sangat inti dalam dakwah salaf. Ini bedanya dakwah salaf dengan yang lain. Dakwah salaf itu mengajak manusia untuk kembali ke majelis ilmu, untuk menyelisihi orang-orang yang jahil, untuk mengangkat kejahilan dari kaum muslimin. Kita harus kembali untuk menuntut ilmu ke majelis-majelis seperti ini. Dan ini yang jarang dilakukan oleh kelompok-kelompok lain. Kelompok-kelompok lain berkumpul, iya. Kemudian setelah itu baca sesuatu yang tidak mereka fahami. Tidak mereka paham. Setelah itu selesai, makan-makan, pulang. Ilmu tidak didapatkan. Dan itu yang terjadi di banyak ya masyarakat. Dakwah salaf tidak seperti itu. Kalau kumpul-kumpul ada kajian yang bisa difahami oleh mereka, sehingga mereka pulang dengan membawa ilmu dan juga membawa ya nikmat dunia yang mereka dapatkan dari perkumpulan tersebut. Tidak ada masalah, tapi ilmu akan terus mereka dapatkan. Kita harus demikian. Setiap perkumpulan ya kita atur bagaimana agar kita bisa menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Kita ajak mereka untuk beramal dan menyebarkannya kepada orang lain. Karena ya agama Islam itu agama yang menjunjung tinggi keilmiahan. Kalau tidak ada bukti, maka tinggalkan. Baik bukti secara dalil maupun bukti secara fakta ilmiah. Makanya firman Allah yang pertama kali turun tentang apa? Tentang membaca. Iqra. Membaca, dan itulah pintu ilmu. Makanya kita kalau mendakwahkan kepada pemahaman salaf, kita harus memperbanyak kajian-kajian ilmiah yang menjadikan masyarakat bisa melek tentang agamanya secara lebih mendalam, bukan hanya kulitnya, tapi dalam-dalamnya agama Islam yang mulia ini, yang indah ini benar-benar bisa mereka fahami dengan baik. Yang kelima, termasuk di antara prinsip dakwah salaf yang sangat inti adalah selektif dalam memilih guru dalam belajar ilmu agama. Kita harus selektif sekali dalam memilih guru agama kita. Jangan sembarangan. Kita salah memilih guru agama, kita akan menjadi orang yang jahil murakkab. Bukan hanya jahil saja, jahil yang murakkab. Jahil tapi merasa berilmu. Dan ini berbahaya. Berbahaya. Lebih baik seseorang jahil daripada dia jahil tapi merasa berilmu. Orang kalau jahil merasa berilmu itu susah untuk diobati, karena dia merasa punya ilmu. Makanya mendakwahi orang awam itu lebih mudah daripada mendakwahi orang-orang yang sudah terkontaminasi dengan pemahaman yang menyimpang. Orang yang awam itu seperti kertas yang putih. Kita bisa menulisnya, dan tulisan yang ada di kertas putih itu langsung kelihatan jelas, bisa dibaca. Sedangkan orang yang sudah terkontaminasi dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, itu seperti kertas yang sudah banyak sekali oretan-oretannya, ya, coret-coretannya sudah banyak. Ketika kita nulis tulisan di kertas tersebut, apakah tulisan kita akan terlihat? Mungkin akan terlihat, tapi susah bacanya, susah difahami. Dia susah memahami perkataan kita. Jadi bagaimana menghadapinya? Caranya kita harus menghilangkan coretan-coretan itu dulu. Dan ini tidak mudah.
Baru setelah itu kita tulis tulisan yang benar. Makanya para jamaah sekalian rahimakumullah, selektiflah dalam memilih guru agama. Cari guru yang akidahnya lurus, manhajnya manhaj ahlus sunnah wal jamaah, manhaj salaf. Kemudian ketakwaannya juga tinggi, karena ilmu bukan hanya tentang maklumat, ilmu juga dicari keberkahannya. Kalau orangnya nggak bertakwa, maka keberkahan akan sedikit. Dan kalau ilmu berkahnya sedikit, maka hasil atau buah dari ilmu tersebut juga akan lemah. Kita belajar tapi tidak semangat mengamalkan, ya percuma. Kemudian yang ketiga, ya, dia baik akhlaknya. Dia baik apa? Akhlaknya. Jadi ilmunya benar-benar punya ilmu, takwanya juga benar-benar bagus, kemudian akhlaknya juga bagus. Akhlaknya kalau buruk akan menular ke murid-muridnya. Lihatlah guru-guru yang akhlaknya buruk, murid-muridnya akan seperti itu. Kalau guru akhlaknya baik, murid-muridnya juga akan menjadi baik. Dan para ulama salaf di zaman dahulu itu lebih lama belajar akhlaknya daripada belajar ilmunya. Banyak sekali athar-athar yang menjelaskan hal tersebut. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Yang keenam, termasuk di antara prinsip dalam dakwah salaf adalah selektif dalam memilih teman hidup. Selektif dalam memilih teman hidup, terutama teman-teman dekat. Makanya para jemaah, kalau kita dahulu punya teman-teman ya yang tidak baik, tinggalkan demi kebaikan kita, demi kebaikan dunia kita dan kebaikan akhirat kita. Rasulullah SAW menjelaskan tentang masalah ini. Ar-rajulu ala dini khalil, falyanzur ahadukum man yukhalil. Rasulullah SAW menjelaskan tentang penjual parfum ya dengan tukang besi ya, untuk memberikan perumpamaan tentang teman yang baik dan teman yang buruk ya. Di zaman salaf ada seorang yang asalnya ulama sunnah menjadi khawarij. Karena apa? Karena istrinya seperti itu. Imam Abdul Hasan al-Asy'ari itu terpengaruh sampai 40 tahun menjadi seorang Mu'tazilah. Kenapa? Karena lingkungannya seperti itu. Setelah itu beliau bergaul dengan ahlul hadis. Akhirnya terpengaruh dengan ahlul hadis. Jadilah pemahaman Asy'ariyah yang sampai saat ini diwarisi oleh banyak kaum muslimin. Kemudian setelah itu tambah dekat dengan ahlus sunnah, tambah dekat dengan ahlus sunnah. Akhirnya apa? Rujuk dari pemahaman yang qadarullah wa masya'a fa'al sudah terlanjur menyebar. Ini menunjukkan bahwa pergaulan seseorang dengan orang lain itu akan mendatangkan pengaruh yang kuat. Ya, ada pepatah Arab yang mengatakan bahwa manusia itu anak lingkungannya. Manusia itu apa? Anak lingkungan. An-nas abna'u tabi'atihim. Iya, lingkungan masyarakatnya bagaimana, maka dia akan seperti itu. Makanya kita perlu memilih lingkungan-lingkungan yang baik. Selektiflah dalam memilih teman hidup. Ya, terutama istri yang belum beristri. Selektif dalam memilih teman hidup. Setiap hari nanti akan bertemu dengan istrinya, akan bermusyawarah dengan istrinya, akan meminta pendapat kepada istrinya. Kalau tidak baik, maka ini akan sangat besar masalah yang datang darinya. Kemudian yang ketujuh, termasuk di antara prinsip manhaj salaf adalah menjadikan akhirat sebagai tujuan utama hidup kita. Ini juga
yang menjadi pembeda antara orang yang sudah ngaji dengan orang yang belum ngaji. Yang belum ngaji itu biasanya tujuan hidupnya masih bercabang. Ya ke sini, ya ke sana, ya ke situ. Orang kalau sudah ngaji dan ngajinya salah, pasti selalu diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan ibadah tujuannya tidak lain adalah akhirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tujuannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara prinsip dakwah salaf adalah menjadikan akhirat sebagai tujuan utama hidup. Sampaikan kepada masyarakat dalam masalah ini. Ya, ingatkan terus masyarakat bahwa kita hidup di dunia tidak lama. Kita hanya sebentar. Ya, anak sekarang sudah umur lebih dari 40 tahun. Anak melihat memang di dunia ini tidak lama. Banyak orang ya seperti anak sudah umur 40 lebih belum punya rumah. Sekarang baru mulai bangun. Nanti kalau sudah jadi mungkin sudah umur 45 lebih. Setelah itu ya berapa tahun lagi kita mendiami rumah itu? Mungkin 15 tahun, 20 tahun. Setelah itu selesai. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sebentar di dunia ini. Bisa jadi orang sampai dia mati belum punya rumah. Tapi jangan sampai kita ketinggalan untuk membangun rumah akhirat kita. Rumah yang selama-lamanya akan kita nikmati. Ingatkan manusia untuk terus mengingat akhirat, membangun akhiratnya, memuliakan diri dia di kehidupan yang kekal selama-lamanya. Kemudian yang ke-8, para jamaah sekalian rahimanallah, termasuk di antara prinsip utama dalam manhaj salaf adalah menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Junjung tinggi akhlak yang mulia. Saya sangat sedih ya ketika melihat ada video viral di hari-hari ini. Ada seorang yang mungkin disandarkan kepada manhaj salaf, tapi ketika mengingkari kemungkaran ya dengan cara-cara yang sangat buruk sekali. Iya, dia mengingkari kemungkaran di masjid dengan cara yang seperti itu. Orang berdebat saja, Allah katakan wajadilhum billati hiya ahsan. Cara yang paling baik dalam berdebat itu yang diperintahkan. Kalau tidak bisa berdebat, kemudian emosi, tinggalkan perdebatan itu. Kita jamaah jangan hanya punya semangat melakukan kebaikan, tapi tidak punya ilmu. Ini berbahaya. Teman yang bodoh itu lebih berbahaya. Teman yang jahil itu lebih berbahaya daripada musuh yang pintar. Benar. Coba gara-gara itu akhirnya masjid ditutup untuk semua kajian. Gara-gara seperti itu. Coba kalau dia diam. Coba kalau dia mengadukan hal itu kepada seorang yang berilmu, sehingga orang yang berilmu ini bisa ya mengatur bagaimana agar itu diminimalisir atau nanti akhirnya dihilangkan. Akan lebih baik seperti itu. Dia siapa? Ya. Dia orang di luar kompleks itu. Melakukan hal yang akhirnya orang yang di kompleks tersebut terhalangi dari kebaikan yang sangat besar. Maka para jemaah sekalian rahimanallah, akhlak dan akhlak. Syekh Albani sampai mengatakan, kuntu a'taqidu annal mushkilata fil ummah mushkilah aqadiyah wa tabayyana li annaha aqidatun wa akhlak. Kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala, aku dulu meyakini bahwa muskilah satu-satunya di umat ini adalah tentang akidah. Tapi akhirnya jelas bagiku bahwa muskilah dalam umat ini adalah tentang akhlak dan akidah. Bukan hanya masalah akidah, akhlaknya juga harus kita bangun. Jemaah sekalian rahimanallah, Ibnu Mubarak beliau mengatakan ta'allamtul adab 30 sana wa ta'allamtul ilma 20 sana. Aku belajar adab dan akhlak, tata krama
tindak tanduk selama 30 tahun. Dan aku belajar ilmu selama 20 tahun. Belajar akhlak ini butuh waktu yang lama. Alhamdulillah antum di sini ada ustadz yang sangat tinggi akhlaknya. Ya, Ustadz Mubarak sangat tinggi akhlaknya. Belajarlah akhlak dari beliau. Ya. Dan ketika kita melihat langsung bagaimana beliau bersama kita, bagaimana beliau berakhlak dengan kita, ya, itu ya pelajaran yang kita ambil darinya akan semakin kuat menancap di hati. Ya, jangan sampai dakwah salaf itu terkenal dengan dakwah yang keras dan tidak berakhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Allah Subhanahu wa taala mensifati kaum mukminin dengan asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Ini menunjukkan akhlak yang mulia di antara mereka, saling sayang menyayangi. Kemudian yang terakhir, termasuk prinsip utama dalam dakwah salaf ini yang ke-9 adalah bersatu di atas kebenaran. Bersatu di atas akidah yang lurus. Banyak sekali perintah untuk bersatu dan banyak sekali larangan untuk berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Intinya ya, bersatulah. Para jamaah sekalian rahimanallah, ahlus sunnah itu sedikit. Yang sedikit ini jangan dipecah-pecah. Ahlus sunnah harus menitik beratkan kepada persatuan di atas akidah. Selama akidahnya ngasih akidah yang satu, akidah yang lurus, akidahnya salaf, maka perbedaan-perbedaan dalam masalah fikhiyah, perbedaan-perbedaan dalam masalah furu'iyah, maka bisa kita toleransi. Tidak mungkin para jamaah kita bisa memahami fikih dengan satu pemahaman. Tidak mungkin para jamaah kita bisa memahami masalah-masalah percabangan dengan satu pemahaman. Iya. Masalah percabangan ini masalah-masalah yang tidak jelas dalilnya, atau masalah-masalah yang dalil-dalilnya kelihatan saling bertentangan. Ya, masalah-masalah yang seperti ini akan sulit ya bagi kita untuk bersatu di dalam semua masalah itu, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah fikih. Kalau dia masalah percabangan yang tidak ada dalilnya, atau dalilnya tidak jelas, atau dalilnya bertentangan, maka ya tetap ya ada perbedaan. Syekh Albani rahimahullahu ta'ala berbeda pendapat dengan syekh yang lain dalam masalah hadis ya, innallaha ta'ala khalaqa Adam ala suratihi. Berbeda dengan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, berbeda dengan Syekh bin Baz. Syekh bin Baz dengan Syekh Utsaimin berbeda dalam masalah dhillullah, apakah Allah punya bayangan ataukah tidak. Karena hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh fi dhillihi. Syekh bin Baz mengatakan dhillihi fi dhillillah. Sedangkan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan la, riwayah ukhra taqul fi dhilli arsyih. Sehingga itu adalah bayangan arasy-Nya, bukan bayangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat pun berbeda pendapat dalam masalah akidah, tapi yang furu'iyah, seperti tentang apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan mata kepala beliau saat Mi'raj ataukah tidak. Masalah furu'iyah seperti ini para jamaah, ini masalah yang harus kita toleransi di dalamnya ya. Jangan ngegas dalam semua perbedaan. Ini yang bukan cara para ahlul ilmi ketika mereka berbeda pendapat. Lihatlah ya,
mazhab-mazhab fikih itu berbeda-beda. Tapi apakah antara Imam Abu Hanifah ada permusuhan dengan Imam Malik? Tidak ada. Apakah Imam Malik ada permusuhan dengan Imam Syafi'i yang muridnya? Tidak ada. Apakah Imam Syafi'i ada permusuhan dengan Imam Ahmad muridnya juga? Tidak ada. Padahal mereka berbeda-beda dalam masalah fikih, dalam perbedaan yang bisa sampai puluhan bahkan ratusan masalah. Kenapa demikian? Ya karena itu masalah furu'iyah. Sehingga kita harus toleransi di dalamnya. Jaga persatuan para jemaah. Jaga persatuan umat ini. Kalau tidak bersatu, maka mereka akan mudah untuk dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Demikian para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, mohon maaf tadi dibatasi setengah jam, tapi ternyata harus 45 menit. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah berkahi, mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dengan baik dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada Ustaz beserta keluarga dan juga para jamaah sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Bolehkah kita berdakwah di suatu majelis ilmu yang mana di dalam halaqah tersebut rutin setiap pekan ustadznya berganti-ganti dari berbagai golongan dan para jamaah 90% tidak bermanhaj salaf? Atas jawabannya, jazakumullahu khairan. Para jamaah pada asalnya dibolehkan, kecuali ada mudarat yang lebih besar. Pada asalnya apa? Dibolehkan, kecuali ada mudarat yang lebih besar. Antum kira dulu manhaj salaf sebanyak sekarang? Ketika manhaj salaf, ya, atau teman-teman yang mengikuti manhaj salaf itu masih sedikit, di mana mereka berdakwah? Di mana mereka berdakwah? Apakah mereka berdakwah di masjid mereka saja? Mungkin di awal-awal masjid pun tidak punya. Mereka harus ke masjid yang umum. Mereka berdakwah ke kampus-kampus. Apakah yang di kampus itu semuanya bermanhaj salaf? Tidak. Justru ya, yang seperti ini bisa jadi maslahatnya lebih besar karena mendakwahi orang awam, sehingga akhirnya mereka masuk ke dalam manhaj salaf. Ya, mereka mendekat kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syubhat-syubhat yang diberikan oleh ustadz-ustadz yang lain bisa di-counter dengan kajian-kajian yang seperti ini. Maka pada asalnya dibolehkan. Ini hukum asal. Kalau ada mudarat yang lebih besar, maka ketika itu kita berhenti ya. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan, apa contoh syirik dalam tauhid asma wa sifat? Ya seperti misalnya menamai sesuatu dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang khusus baginya. Ya di sana nama Allah itu terbagi menjadi dua ya. Ada nama Allah yang khusus untuk Allah. Ada nama Allah yang bisa juga dipakai oleh makhluknya. Ya seperti Sami'. Itu nama Allah, tapi bisa dipakai untuk makhluknya karena Allah menyebutkan untuk makhluknya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faj'alnahu sami'an basira. Ya, jadi sami' dan basir itu bisa juga dipakai oleh makhluknya. Ya, seperti aziz. Aziz itu mushtarak ya, bainallah wa bain khalqihi. Ya walaupun tidak sama hakikatnya, tapi boleh ya kita mengatakan seseorang dengan Al-Aziz. Di dalam Al-Qur'an ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf memanggil Nabi Yusuf, ya ayyuhal aziz, massana ad-dur, massana qalu ya ayyuhal aziz massana durru wa ahlan. Ya, intinya di situ ada penyebutan kata-kata Al-Aziz. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disebut sebagai aziz oleh Allah Subhanahu wa taala. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Rahim juga demikian. Ya. Azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Rauf nama Allah. Tapi digunakan Allah untuk menyebut nabinya, berarti rauf boleh digunakan untuk makhluknya. Rahim juga demikian.
boleh digunakan untuk menyebut makhluknya. Beda dengan Ar-Rahman, ya ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah, ya ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Razzaq, ya ini juga khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Intinya ketika ada nama-nama tersebut ya khusus untuk Allah kemudian digunakan untuk makhluknya, maka ya yang seperti ini menjadi ya tindakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam nama dan sifatnya. Ana sekarang agak iskal ya dengan adanya banyak masjid yang disebut dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sana ada Masjid Al-Jabbar. Ana agak muskilah. Ada Masjid Ar-Rahman. Ya. Ada namanya ya masjid yang lainnya lah. Intinya menggunakan nama Allah. Dan mereka berdalih dengan kata-kata itu kan sama dengan Baitullah. Apa bedanya? Baitullah itu kan masjid, masjid kan Baitullah. Ana melihat beda. Beda antara perkataan Baitullah dengan masjid misalnya Al-Jabbar, Masjid Ar-Rahman. Nanti ada masjid banyak yang dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda. Perbedaannya ketika kita mengatakan Masjid Ar-Rahman, itu kita menjadikan Ar-Rahman sebagai nama masjid itu. Sedangkan ketika kita menyebut Baitullah, kita tidak menyebut Allah untuk baitnya. Antum bisa pahami? Kalau kita mengatakan Masjid Ar-Rahman misalnya, itu menjadikan Ar-Rahman sebagai nama masjidnya. Beda dengan Baitullah. Itu ya tidak menjadikan rumah tersebut bernama Allah. Tapi kalau Masjid Ar-Rahman menjadikan masjid tersebut bernama Ar-Rahman. Sehingga ana melihat yang seperti ini, walaupun ada celah-celah yang mungkin yang membolehkan, ana melihat sebaiknya dihindari yang seperti ini. Tulis Masjid Baitur Rahman, Masjid Baitul Jabbar, silahkan. Tapi kalau Masjid Ar-Rahman, orang-orang coba nanti orang-orang akan orang-orang akan menyebut nama masjid itu dengan nama apa? Kamu sholat di mana? Di Ar-Rahman sana. Kamu sholat di mana? Di Al-Jabbar. Subhanallah, ini nama Allah. Ya, Anda melihat yang seperti ini sebaiknya diganti ya, atau paling tidak ditambah. Baitul Jabbar, Baitul Rahman, ya, itu lebih jauh dari syubhat ya. Mudah-mudahan yang punya masjidnya tidak tersinggung. Ya, tapi ini karena pertanyaan ya, dan Anda melihat itu lebih baik ya. Mudah-mudahan ada maslahatnya. Baik, ada sesi tanya jawab untuk mahasiswa. Baik, sesi tanya jawab untuk mahasiswa. Masya Allah. Ini antum mahasiswa semuanya. Barakallahu fikum. Marhaban bitullabil ilm. Para jamaah sekalian rahimakumullah, pertanyaan yang pertama, karena ini pertanyaan untuk tullabul ilm ya, insyaallah pertanyaan ini mudah. Mudah. Baik. Tadi disebutkan tentang termasuk di antara prinsip manhaj salaf adalah kembali kepada ilmu, lalu mengamalkannya dan mengajarkannya. Baik, apa dalilnya para jamaah? Siapa yang tahu dalilnya? Silakan. Surat Al-Asr. Wal 'asr. Di mana ilmunya? Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di mana ilmunya? Illal ladzina amanu. Kenapa? Karena keimanan itu didasarkan oleh ilmu. Iya, masya Allah. Barakallahu fiik. Karena keimanan harus didasari dengan keilmuan. Baik. Tadi disebutkan bahwa akhlak itu adalah prinsip dasar dalam dakwah salaf. Kita harus mengajak orang-orang untuk berakhlak mulia. Kita juga harus menerapkan akhlak mulia dalam diri kita.
Baik. Ada yang bisa menyebutkan dalilnya? Wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, Masya Allah. Ini bisa juga digunakan untuk berdalil dalam masalah akhlak. Dalam mujadalah saja harus dengan cara yang lebih baik. Dalam berdebat saja harus dengan cara yang lebih baik. Apalagi yang tidak dalam masalah berdebat. Barakallahu fiik. Khulasatu nuril yaqin. Baik, yang berikutnya, Ana tadi sampaikan tentang pentingnya persatuan di tengah-tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebutkan satu ayat yang menjelaskan tentang persatuan. Insyaallah. Iya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tadi Ana ingin sampaikan tapi Ana lupa pada jamaah. Kalau ya untuk masalah ini ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalau ada ustaz dakwahnya menjadikan muridnya berpecah belah, maka ketahuilah bahwa manhaj salafnya perlu dipertanyakan. Manhaj salafnya perlu dipertanyakan. Dan banyak yang seperti ini. Kalau dia benar-benar bermanhaj salaf, harusnya bisa menerapkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalau ternyata dia tidak bisa menerapkan itu, tidak bisa mewujudkan persatuan di tengah-tengah muridnya, ini menunjukkan ada sesuatu dalam manhaj. Ada hadun nafas, ada pemahaman yang salah. Hadun nafas itu ada tujuan pribadi, ada kepentingan pribadi, dan pemahaman yang keliru. Ya, makanya para jemaah sekalian rahimanallah, ya, persatuan itu penting. Rasulullah SAW dahulu menjunjung tinggi persatuan. Ada sahabat-sahabatnya yang bertikai, beliau satukan lagi, beliau islah lagi, dan akhirnya ya kekuatan yang sangat besar ya datang dari kaum muslimin saat itu yang asalnya mereka berpecah belah. Taib, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya amal-amal saleh menjadi sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita di atas manhaj salaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk berdakwah di atas manhaj ini dengan dakwah yang baik, dengan dakwah yang mendatangkan maslahat dan keberkahan dan persatuan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjemput nyawa kita dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.